Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen nilai tukar dan aliran modal asing, yang terdiri dari Anita Hani Fauzia, Chandra Ayu Nurfalah, dan saya Ashifa Nurtiasih. Dalam materi kali ini, kita akan membahas beberapa subbab. Di antaranya, 1. Sistem nilai tukar dan devisa. 2. Kebijakan nilai tukar dan devisa. 3. Sejarah sistem nilai tukar dan sistem devisa di Indonesia. Dan yang terakhir, praktik manajemen aliran modal asing. Sistem nilai tukar. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Pada dasarnya, sistem nilai tukar terbagi menjadi 3, yaitu sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate), sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed floating), dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap adalah di mana nilai tukar mata uang negara ditetapkan dengan mata uang asing tertentu. Dalam sistem nilai tukar tetap, Bank Sentral akan mempertahankan nilai tukar dengan memberi kebutuhan devisa. Yang kedua, managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali, yang merupakan perpaduan antara sistem nilai tukar mata uang tetap dan sistem nilai tukar mata uang bebas. Dalam sistem nilai tukar ini, Bank Sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut dengan intervensi band atau batas pita intervensi. Dan yang terakhir, floating exchange rate. Sistem nilai tukar mengambang. Dalam sistem mengambang ini, Bank Sentral membiarkan nilai tukar bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Jika terjadi kelebihan terhadap penawaran valuta asing, maka nilai tukar akan menguat. Bank akan melakukan intervensi di pasar valuta asing. Apabila terjadi kelebihan terhadap permintaan valuta asing, maka nilai tukar akan melemah. Sistem devisa. Sistem devisa merupakan aset keuangan yang digunakan dalam transaksi internasional. Penetapan sistem devisa pada suatu negara ditunjukkan untuk mengatur pergerakan lalu lintas devisa. Pada dasarnya, sistem devisa terbagi menjadi 3, yaitu sistem devisa terkontrol, sistem devisa semi bebas, dan sistem devisa bebas. Yang pertama, sistem devisa kontrol. Pada sistem devisa kontrol, devisa pada dasarnya dimiliki oleh negara. Karena itu, devisa yang dimiliki oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara, dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara. Yang kedua, sistem devisa semi bebas. Pada sistem devisa semi bebas, untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu wajib diserahkan dan mendapatkan izin dari negara. Sementara untuk jenis devisa lainnya dapat secara bebas digunakan dan diperoleh. Yang terakhir, sistem devisa bebas. Dalam sistem devisa bebas, masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Hal ini berlaku baik bagi devisa dalam bentuk devisa hasil ekspor maupun devisa umum. Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakannya. Selanjutnya, terdapat kebijakan nilai tukar dan kebijakan devisa. Untuk
untuk kebijakan nilai tukar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah tersebut. Secara umum, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dapat berupa: yang pertama, devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap. Yang kedua, intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang. Dan yang ketiga, penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali. Dan untuk kebijakan devisa, kebijakan terbaru di bidang devisa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah mengenai kebijakan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri pada September 2011. Penjelasan mengenai kebijakan ini yang pertama, menjaga kestabilan ketersediaan pasokan valuta asing di pasar domestik. Yang kedua, terdapat dua sumber dana yang potensial untuk menambah pasokan falas di pasar domestik, yaitu penarikan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri. Yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mewajibkan agar penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri dilakukan melalui bank devisa. Yang keempat, ketentuan BPI tersebut tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang selama ini berlaku. Yang kelima, ketentuan BPI nomor 13/20/PPI/2011 mulai berlaku tanggal 2 Januari 2012. Dan yang terakhir, mengeluarkan peraturan terkait dengan pemanfaatan lalu lintas devisa bank. Selanjutnya, sejarah sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar tetap dianut pada periode tahun 1971 hingga Maret 1983. Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai anchor dalam sistem ini. Excess demand dan supply akan dipenuhi atau diserapkan oleh Bank Indonesia melalui intervensi. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang terkendali diterapkan pada periode April 1983 hingga September 1986. Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang fleksibel pernah diterapkan di Indonesia pada periode September 1986 hingga Agustus 1997. Nilai tukar tidak hanya ditentukan pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur manage dari Bank Sentral melalui intervensi. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang bebas diterapkan di Indonesia sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Nilai tukar dibiarkan bebas tergantung pada mekanisme pasar. Sejarah sistem devisa. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, beberapa kebijakan mengenai peraturan devisa telah dilaksanakan sesuai dengan sistem devisa yang ditetapkan. Yang pertama, sistem devisa terkontrol. Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Pada waktu itu, devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu devisa hasil ekspor atau DHE dan devisa umum atau DU. Sesuai dengan undang-undang pada waktu itu, setiap perolehan devisa baik DHE maupun DU wajib diserahkan kepada negara, yaitu melalui Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk. Yang kedua, sistem devisa semi terkontrol. Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu Nomor 64 Tahun 1970, di mana pada waktu itu perolehan DHE wajib diserahkan kepada Bank Indonesia, sementara DU dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, sistem devisa bebas. Di sistem ini mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1982, di mana menurut peraturan ini, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa, baik devisa dalam bentuk
THE maupun dalam bentuk DU. Dan yang terakhir adalah penegasan sistem devisa bebas yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Berkaitan dengan sistem devisa, dalam peraturan undang-undan tersebut ditegaskan dianutnya sistem devisa bebas di Indonesia dalam arti bahwa setiap penduduk itu dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Namun, undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban setiap penduduk itu untuk memberikan keterangan dan juga data mengenai kegunaan lalu lintas devisa yang dilakukan secara langsung ataupun melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, manajemen aliran modal asing. Aliran modal asing itu sendiri adalah aliran uang yang keluar maupun masuk suatu perekonomian dengan tujuan untuk investasi, di mana manajemen aliran modal asing itu ditujukan untuk mitigasi prosiklisitas dan risiko sistemik dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendukung stabilitas nilai tukar serta mencegah risiko terjadinya krisis pembalikan modal asing, sudden stop, dan krisis neraca pembayaran. Dalam hal ini, aliran modal asing itu dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama, investasi portofolio atau portfolio investment. Dan yang kedua adalah investasi langsung atau direct investment. Investasi portofolio adalah aliran modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial. Sedangkan investasi langsung atau direct investment adalah investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Praktik manajemen aliran modal asing. Aliran modal asing di Indonesia mengalami dinamika, namun memiliki perkembangan yang agak berbeda di tahun-tahun tertentu. Peningkatan aliran modal asing di Indonesia menunjukkan peningkatan sejak tahun 2000-an pasca krisis dengan puncaknya terjadi pada tahun 2014. Arus modal yang rendah di awal tahun 2000-an masih tampak masuk akal, karena pada saat yang sama arus modal di dunia ternyata turun secara signifikan. Sementara itu di tahun 2016 mengalami penurunan yang tajam dan gejala penurunan sudah terlihat di tahun 2015. Penurunan aliran modal asing ini disebabkan karena adanya gejolak perekonomian global yang dipicu oleh dinamika politik Amerika Serikat dan amnesti pajak, khususnya repatriasi dana bukan penduduk. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan mungkin dari materi yang kami sampaikan belum lengkap dan belum sesuai. Serta mohon maaf juga apabila terdapat noise dalam penyampaian kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.